Wang Xiaozu adalah seorang remaja biasa yang tiba-tiba dapat sistem luar angkasa super canggih dari peradaban kosmik tingkat dewa. Gara-gara itu, dia dapat kekuatan gokil yang bikin hidupnya berubah total. Habis dapat perhatian dari cewek incarannya bernama Shen Yao, si Wang ini malah bikin marah Sun Jun yang merupakan si tukang bikin onar yang juga naksir Shen Yao. Tapi berkat otak encer dan kekuatan barunya, konflik itu bisa diselesain. Sayangnya itu malah jadi awal dari masalah yang lebih gede. Suatu hari, ada sosok cowok misterius yang tiba-tiba nyebrang jalan. Tapi anehnya, dia bisa muncul dan lenyap begitu aja, bikin para pengendara yang lewat pada kaget bukan main. Di tempat lain, cewek bernama Shen Yao lagi dapat telepon dari nomor nggak dikenal. Suaranya nyuruh dia buat pergi ke suatu tempat dan menghindar dari orang-orang yang lagi ngincer dia cuy. Nggak lama kemudian, cowok misterius tadi muncul lagi. Dia sempat nyelamatin Yao dari sekelompok penjahat. Tapi karena masih ada yang ngejar, dia nggak bisa terus-terusan gendong Yao. Akhirnya dia pasang pelindung buat Yao, terus langsung maju ngelawan semua penjahat itu. Pertarungannya gila sih, penuh kekuatan super yang bisa bikin mereka terbang dan pakai gedung tinggi buat saling nyerang. Kerusakannya parah banget, tapi akhirnya cowok itu menang. Habis beresin semuanya, dia aktifin semacam kekuatan buat balikin kondisi tempat itu kayak semula. Kayak nggak pernah ada yang rusak. Beberapa tahun lewat, Yao udah jadi remaja cuy. Dia ikut acara kencan bareng teman-temannya buat cari pasangan. Dari banyak cowok yang datang, ternyata Yao nembak cowok bernama Wang Xiaozu. Ternyata dari zaman SD dia udah naksir sama Wang dan pengen jadi ceweknya. Tapi baru aja Yao ungkapin perasaan, Wang langsung dikeroyok sekelompok anak geng. Mereka cemburu berat karena Yao milih Wang, bukan mereka. Wang yang diserang habis-habisan akhirnya coba ngelawan, tapi malah jatuh ke sungai yang cukup dalam. Pas tenggelam, dia kayak pasrah gitu. Terus ingat masa kecilnya yang kelam, di mana dia sering dikucilkan. Hanya satu orang yang pernah nemenin dia waktu itu, yaitu Yao. Ia bersedia duduk bareng Xiao sampai hujan reda. Nah, pas lagi tenggelam itu, Wang ngeliat cahaya terang dari dalam air. Ternyata, cahaya itu bersumber dari sebuah kubus misterius. Kubus itu langsung masuk ke tubuh Wang dan ngebawanya ke dimensi yang luas banget. Di sana, kubusnya ngasih tahu kalau Wang sekarang bisa bikin area teleportasi dengan radius 15 meter. Wang bisa lompat kemana aja selama masih dalam area itu. Tanpa sadar, Wang malah teleport ke atas sungai dan lihat anak geng yang tadi panik banget karena ngira Wang udah tenggelam. Habis itu, Wang ke bawah teleport lagi ke ruang kelasnya sendiri. Dia bingung berat, gak ngerti apa yang lagi terjadi. Sistem di dalam kubus itu jelasin kalau dia barusan ngaktifin teleport random dan sekarang ada seseorang yang nyari dia. Jadi harus cepet-cepet kabur dari tempat itu. Pas di rumah, Yao nelpon dia karena khawatir. Yao nyaranin buat lapor polisi aja karena para geng itu udah kelewat batas. Tapi Wang bilang dia baik-baik aja dan belum pengen ambil langkah sejauh itu. Nggak lama kemudian, sistem kubusnya aktif lagi. Sekarang dia bilang akan bantu Wang buat jadi raja dunia cuy. Wang pun tertarik buat latihan lebih lanjut. Tapi kubusnya ngingetin kalau energinya udah menipis. Kalau terus dipaksain, Wang bisa mati beneran gara-gara teleportasi. Sejak itu, Wang mulai belajar gimana cara teleportasi yang lebih akurat. Dia pakai kemampuan indera perasa buat lihat area sekitar sebelum lompat. Tapi latihan ini nguras stamina banget sampai akhirnya dia pingsan dan otomatis dikirim pulang ke rumah. Begitu bangun, Wang kaget karena kubus itu bisa keluar dari tubuhnya. Ternyata itu dilakuin biar energinya nggak habis dan ngebahayain nyawanya. Sejak saat itu, Wang mulai yakin kalau dirinya punya kekuatan super. Dia pun nyari cara buat ningkatin kekuatannya supaya bisa lindungin orang-orang yang penting buat dia. Salah satu caranya adalah ngasih makan sistem kubus pakai batu permata. Dia coba pakai batu level rendah dulu. Hasilnya, kekuatan dan daya tahannya langsung nambah.
Besok paginya, Wang datang ke kampus. Di sana, dia ketemu Yao dan ngobrol santai. Tapi belum lama ngobrol, Wang didatengin sama Song Jun dan gengnya. Wang langsung nyari tempat buat ngumpet. Soalnya nggak pengen ribut. Tapi Yao malah coba hadang mereka. Nggak pengen mereka gangguin Wang. Lihat Yao kesusahan, Wang akhirnya maju dan berdiri hadapin Jun. Dia megang tangan Jun sambil ngasih peringatan keras buat nggak gangguin mereka lagi. Jun ngerasa diremehin dan nantang Wang buat ketemuan di lapangan basket. Kalau Wang nggak datang, dia bakal gangguin Yao lagi. Dan Wang pun akhirnya muncul di lapangan, berhadapan langsung sama Jun dan gengnya. Sistem kubus langsung kasih info, ada 13 target musuh, dan potensi kemungkinan Wang menang cuma sedikit. Tapi Wang gak mundur cuy, dia tetap lawan Jun dan antek-anteknya. Sebelum mulai, Jun sempat nawarin damai asal Wang ninggalin Yao, tapi Wang malah nyolot dan ngeledek dia. Salah satu anak buah Jun langsung nyerang, tapi Wang bisa hindarin dan ngelawan balik. Satu persatu anak buah Jun dilumpuhin. Meski Wang sempat kena tendangan dan pukulan juga, dia tetap fight dan gak nyerah. Wang terus ngelancarin serangan dan akhirnya semua anak buah Jun tumbang. Jun yang lihat itu langsung gemetaran, sadar dia udah salah besar nantang Wang. Tapi di saat stamina Wang udah hampir habis, dia tetap maju dan ngasih gertakan terakhir ke Jun. Tiba-tiba geng lain muncul dan malah ngetawain kekalahan Jun. Tapi karena mereka juga nyenggol Yao, Wang langsung nyela obrolan mereka. Akibatnya, dia dikejar dan harus pakai teleportasi buat kabur. Buat makin efektif, dia matiin listrik biar bisa nyerang diam-diam. Habis kejadian itu, ada petugas yang datang buat cek situasi. Nah, buat ngelindungin dirinya dari hukuman, si Wang ini malah ngumpanin Sun Jun biar ngaku salah. Dengan begitu, dia kelihatan kayak korban cuy. Diam-diam, Wang mulai cari permata buat ningkatin kekuatannya. Awalnya nyari ke toko perhiasan, tapi karena harganya salangit, dia mutusin buat nyari di alam liar sambil bawa alat khusus. Gak lama kemudian, sistem ngasih info kalau ada area kosong di bawah tanah. Dapat kabar itu, Wang langsung teleport ke sana dan mulai berburu permata. Tapi ternyata tempat itu jauh lebih serem dari yang dia kira. Lantainya licin banget, terus ada ular raksasa yang bisa ngelumat dia kapan aja. Untung aja keberuntungannya tinggi, jadi dia lolos dari serangan pertama si ular. Masalahnya, ular itu nggak nyerah. Pas Wang lagi cari pijakan, si ular muncul lagi dan nyoba nyantap dia. Tapi lagi-lagi hoki Wang nyelamatin dia. Beberapa saat kemudian, sistem ngedeteksi ada 12 permata yang punya energi gede. Wang langsung meluncur ke lokasi dan siap-siap nambang. Tapi belum sempat nambang, si ular muncul lagi dan nyaris bikin Wang tewas. Tali pengamannya tiba-tiba putus, bikin dia kecebur ke sungai bawah tanah. Dan sialnya, dia harus ngelawan si ular dari dalam air. Wang coba kabur ke ruang dimensinya, tapi gagal karena badannya dililit ular. Dengan sisa tenaga, dia nusuk ular itu pakai skop dan langsung masuk ke dalam ruang dimensi buat ngisi energi dari permata yang dia dapat. Setelah kekuatannya naik drastis, dia balik lagi buat ngelawan si ular. Kali ini Wang menang tanpa banyak drama. Di tempat lain, Sun Jun dan Ho Wan yang dendam karena kalah dari Wang mulai nyusun rencana balas dendam. Tapi mereka nggak mau ngadepin Wang sendirian. Jadi mereka mancing tuan muda Luo buat ikutan. Sementara itu, Wang dan Yao lagi jalan bareng. Wang genggam tangan Yao dan bilang kalau dia nggak mau Yao terusan diganggu orang. Dia janji bakal jaga Yao baik-baik. Setelah itu mereka main ke taman, duduk santai di pinggir danau sambil main tebak-tebakan. Karena punya kemampuan deteksi, semua tebakan Wang bener terus. Yao mulai curiga, ngerasa Wang nyembunyiin sesuatu. Di hari lain, Wang udah nungguin Yao cukup lama di suatu tempat. Tapi cewek itu nggak kunjung muncul dan susah banget dihubungi. Terus dia dapat kabar kalau di apartemen Yao ada masalah. Tanpa pikir panjang, Wang langsung cabut ke sana. Ternyata Yao benar-benar nggak bisa dihubungi, kayak hilang gitu. Tengah kerumunan, Wang ngeliat Sun Jun. Karena ngerasa ada yang aneh, dia langsung nyamperin dan nanya apa yang dia lakuin di situ. Di tempat berbeda, di sebuah bangunan kosong, Luo lagi nyiksa Ho Wan di depan Yao. Bahkan dia hampir ngelakuin hal jahat ke Yao.
Tapi pelayannya buru-buru menghentikan karena takut bikin Singguchin marah. Soalnya Singguchin itu sosok yang kuat banget. Bahkan keluarganya Luo sendiri nggak bisa ngapa-ngapain dia. Balik ke Wang, Sunjun akhirnya cerita soal betapa berbahayanya keluarga Luo. Sampai bisa bikin orang berlutut semalaman. Tapi Wang cuek, dia lebih penasaran siapa itu Singguchin dan apa hubungannya sama Yao. Sung Jun lalu bilang kalau dulu Yao pernah diserang dan dalam insiden itu Singguchin datang jadi penyelamat. Katanya banyak pihak nyari Singguchin waktu itu, tapi nggak ada yang bisa nemuin. Bahkan dia pernah motong 2 jari tengah Yan Luo, yang bikin keluarga itu ngamuk dan ngeluarin perintah berburu, tapi tetap nggak berhasil nemuin dia. Abis denger itu, Wang mutusin buat nyamperin Luo langsung. Walaupun Sun Jun udah ngasih peringatan, Wang nggak peduli. Luo sendiri udah nyiapin jebakan pakai Yao buat mancing Singguchin. Tapi ternyata yang datang pertama malah Wang. Begitu Wang mulai naik tangga, dia langsung dihadang Pablo, penguasa area bawah tanah. Pablo dapat tugas buat bunuh siapapun yang coba naik ke atas. Tubuhnya gede dan kuat, jadi dia langsung nyerang Wang. Tapi Wang ngebalas pakai tendangan keras. Mereka saling pukul satu sama lain, dan awalnya Wang kalah telak karena perbedaan pengalaman yang signifikan. Tapi begitu Wang ngeluarin senjatanya, pertarungan berubah. Pablo tumbang dan Wang lanjut naik. Pas naik ke lantai berikutnya, tiba-tiba ada serangan kejutan. Pisau dilempar ke arahnya. Wang lalu ditantang buat masuk ke ruangan gelap dan ngalahin pembunuh bayaran di sana kalau mau naik ke atap. Meski gelap, Wang masih bisa deteksi gerakan musuh. Lawannya makin waspada dan nyoba nyerang dari balik bayangan. Tapi Wang bisa nentuin posisi dengan tepat dan langsung ngasih serangan penentu. Sementara itu, di atas ada seorang wanita misterius yang lagi mantau Wang. Meski kelihatannya biasa saja, dia sebenarnya adalah petualang paling kuat yang disewa Luo. Balik ke Wang. Sekarang, dia harus lawan Beowulf, petarung level tinggi dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Wang nyoba ngasih serangan kejutan pakai tongkat baseball, tapi gagal total. Dia malah dijatuhin dan dicekik. Dengan sisa tenaga, Wang nusuk Beowulf pakai pisau, tapi efeknya nggak seberapa. Perbedaan yang jauh di antara mereka membuat Wang keteteran melawannya. Untungnya, Gobus ngasih info kalau penggabungan permata tingkat tinggi udah berhasil. Begitu Wang nambah kekuatan, serangannya jadi makin brutal dan sangat berefek terhadap lawannya. Beowulf nggak bisa ngelawan, pukulan Wang makin cepat dan makin keras. Dari jauh, Yao ngelihat pertarungan itu dan lega karena Wang masih bisa bertahan. Di sisi lain, Luo makin frustasi. Semua orang yang dia sewa dianggap gagal total. Harapannya sekarang cuma satu, yaitu si wanita misterius itu. Satu-satunya yang menurut dia cukup layak buat ngalahin Wang. Sementara itu, Wang udah kehabisan tenaga. Wang ngos-ngosan banget, badannya susah digerakin, tapi dia tetap maksa naik tangga demi nyelamatin ceweknya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya dia ketemu juga sama Kuil Jialin. Begitu mereka ketemu, si Kui langsung keluarin alat aneh buat ngecek apakah Wang punya kekuatan super atau enggak. Dari hasilnya sih, Wang murni manusia biasa, nggak ada embel-embel seorang manusia super cuy. Habis itu, Kui nyoba basa-basi kenalan, tapi pas mereka salaman, malah disambut tonjokan ke muka. Saat itu, Wang kaget dong, tapi dia balas mukul juga. Aneh banget, si Kui malah senyum-senyum kayak senang dipukul gitu. Gak lama kemudian, dia langsung nyerang balik dengan serangan cepat dan brutal. Wang ditendang sampai nyungsep beberapa kali, tapi Wang gak tinggal diam, dia juga ngelawan. Masalahnya, makin sering dipukul, si Kui ini malah makin semangat, kayak makin kuat gitu. Dia punya kemampuan berubah wujud, dan sekarang bisa nyakar Wang dengan mudah. Wang ngeluarin tongkat besinya buat bertahan, tapi lawannya gerakannya jauh lebih cepat dan kuat. Kalau Wang gak serius, bisa tewas di tempat cuy. Karena kalah cepat, Wang akhirnya kena gigit juga. Sementara itu, si Kui mulai berubah jadi monster setengah binatang. Untungnya temennya langsung turun tangan buat nyegal kekuatannya biar gak lepas kendali. Wang lihat kesempatan di sini, lalu nyoba langsung kabur buat nyelamatin pacarnya.
Tapi ternyata dia tidak bisa ngacir dari sana sebelum ngalahin si Kui ini. Akhirnya si temen Kui ini milih buat lepasin segelnya. Wang gak langsung percaya gitu aja. Buat jaga-jaga, dia deketin si paman dan maksa supaya ngaku kalah. Tapi karena dia anggota aliansi bela diri, dia nggak mau ngaku kalah gitu aja. Sebagai gantinya, dia kasih lambang aliansi dan sumpah darah yang merupakan janji tertinggi buat para kultivator. Wang diam-diam ngerekam sumpah itu. Si paman sempat ngerasa kayak dipermainkan, tapi tetap nurutin janjinya buat gak nyerang. Dia lalu coba hubungi teman-temannya, tapi entah kenapa sinyalnya kayak hilang gitu. Di sisi lain, Luo baru dapat kabar kalau para pembunuh bayaran udah diberesin semua. Rencananya langsung berubah dan prioritas sekarang adalah kabur dari tempat itu. Wang lanjut naik ke lantai atas. Di sana harusnya ada 2 musuh lagi, tapi satu udah lenyap, sisa satu doang. Namanya Chu Moshan, petarung yang juga punya kemampuan ngendaliin boneka. Walau nilai kekuatan tempurnya cuma 7, jangan salah cuy. Sekali serang, Wang langsung kewalahan. Wang coba ngelawan dengan ngelempar botol minuman buat ngerepotin musuh. Tapi Chu Moshan punya sihir yang bisa ngehancurin semua botol itu. Selain sihir, kemampuan bertarungnya juga gokil. Malah lebih jago dari Wang. Tapi Wang gak nyerah. Dia nyebar debu buat ganggu pandangan Chu Moshan, lalu maju buat nyerang. Tapi meskipun gitu, Chu Moshan masih bisa nahan dan balas serangan. Mereka adu jurus bela diri, dan Chu Moshan kadang sisipin sihir buat ngedesak Wang. Gak cuma itu, boneka sihirnya juga bikin ribet. Wang langsung nyerbu bonekanya, dan berhasil ngehantam sampai mati gaya. Bahkan dia sempat nyeret Chu Moshan dengan narik rambut panjangnya lalu ngasih serangan pamungkas. Tapi belum selesai cuy. Chu Moshan malah bangkit lagi dan berevolusi jadi versi yang lebih kuat. Serangannya makin cepat, Wang susah ngelacak. Dia terus kena serangan bertubi-tubi. Tapi makin lama, Wang mulai terbiasa sama kecepatannya. Walau masih susah nangkis serangan sihirnya yang cepat banget. Chu Moshan kayak nikmatin banget pertarungan ini. Sementara Wang mati-matian buat bertahan. Akhirnya, Wang berhasil nangkep boneka sihir itu. Tapi dia malah ikut kebanting bareng bonekanya dan kejedot keras. Pas dia lagi berlutut, langsung kena serangan ledakan sihir. Tapi hebatnya, Wang masih bisa selamat cuma pakai alat pertanian buat ngelindungin dirinya. Chu Moshan balik nyerang pakai boneka sihir, dan Wang terus nahan dengan alat pertaniannya juga. Nah, di tangan Wang ada jimat gravitasi. Efeknya malah bikin badan dia berat banget. Tapi justru itu bantu banget buat ngelempar musuh lebih kuat. Pertarungan pun masih lanjut cuy. Chu Moshan masih punya banyak trik dan jimat sihir. Tapi Wang akhirnya ngebangkitin kekuatan luar biasa pas kebayang wajah Yao. Pukulan Wang sekarang diselimuti api dan punya daya hancur gila-gilaan. Akhirnya Chu Moshan tumbang juga. Tapi di sini belum kelar juga cuy. Wang buru-buru nyelamatin Yao. Soalnya si Luo udah naruh bom di bawah kasurnya. Di momen itu, Wucin datang dan langsung bawa Yao kabur. Ngeliat Yao dibawa pergi, Wang drop banget. Walaupun dia punya kemampuan pelacak dan teleportasi, kekuatannya masih belum cukup ngejar mereka. Gak lama kemudian, ada cewek misterius nyamperin dia. Dia bilang tahu di mana Yao atau bahkan si Yan Luo. Wang langsung nanya dong, tapi sebelum dijawab, cewek itu malah pengen nanya dulu soal para kultivator yang merupakan orang-orang berkekuatan super yang gak pernah muncul di depan umum. Wang jawab santai aja, mereka mungkin emang jago nyamar, tapi ternyata ada organisasi yang ngurus itu semua dan katanya mereka udah lama jagain Wang diam-diam. Dia gak percaya. Soalnya dia udah nyadar ada 3 orang ngincer dia dari belakang. Akhirnya dia paksa cewek itu buat ngomong soal Luo. Cewek itu bilang asal Wang mau ngerjain 3 misi dari mereka, dia bakal dapat info soal Luo dan Jin. Besoknya Wang langsung pergi ke mansion di perbukitan bareng pengguna kekuatan lainnya. Mereka semua datang buat ikut seleksi jadi pengawal pribadi si Piao. Setelah semua peserta berkumpul, mereka diarahkan ke ruang identifikasi. Di sana, setiap orang diberikan 5 keping chip secara gratis.
mereka diperbolehkan bermain sepuasnya hingga berhasil mengumpulkan 10 chip. Namun sebelum ikut bermain, Wang memilih untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Saat sedang mengamati, seseorang mendekatinya dan mencoba membujuk Wang untuk bermain bersama. Wang tidak menanggapi, melainkan terus berkeliling melihat-lihat permainan lainnya. Namun pria tadi kembali menghampirinya dan menantang Wang secara terang-terangan. Menanggapi tantangan tersebut, Wang langsung mempertaruhkan seluruh chip miliknya dan menuntut agar lawannya melakukan hal yang sama. Permainan pun dimulai, penjaga memasukkan koin ke dalam salah satu gelas dan pemain diminta bertaruh. Namun, Wang tidak bertaruh pada salah satu gelas, melainkan justru bertaruh pada tangan kanan si penjaga. Dengan jeli, Wang membongkar kecurangan yang dilakukan penjaga dan berhasil memenangkan seluruh chip. Mereka yang lolos seleksi awal kemudian dipertemukan dengan Tuan Piao. Dalam pertemuan itu, Piao memberi ucapan selamat kepada mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pengawal pribadinya. Pihak pengurus Shu menjelaskan bahwa Piao telah mentransfer dana terlebih dahulu. Selain bayaran 3 juta yang telah disepakati, peserta juga akan menerima bonus tambahan. Mendengar jumlah itu membuat Wang terkejut karena ia sendiri hanya menerima 50.000. Ternyata sisanya diambil oleh manajer bernama Nonamo Yukian. Setelah itu, Wang dan rekan-rekannya dikirim ke suatu tempat. Di perjalanan, mereka diberi penjelasan mengenai misi yang harus dilakukan, yaitu mengambil barang tertentu dalam jamuan. Sesampainya di lokasi, acara pun dimulai dengan permainan pembuka bernama Si Pemberani dan Lonceng Emas. Dalam permainan ini, para pengawal harus melawan seekor buaya dan merebut lonceng emas yang tergantung di lehernya. Menang akan diberi hadiah berupa emas batangan. Seorang peserta pertama masuk ke kandang, namun langsung diterkam sebelum sempat menyelesaikan misinya. Meskipun sudah memakan korban, ada peserta lain yang bersedia mencoba. Dengan senjata berupa tombak, ia masuk kandang dan mencoba menyerang. Namun buaya itu tidak terpengaruh, malah semakin ganas. Hadiah permainan pun ditambah untuk menarik lebih banyak ketertarikan peserta. Beberapa orang pun tergiur dan ingin masuk bersamaan. Namun karena kandang hanya bisa dimasuki 1 orang, mereka harus bertarung terlebih dahulu. Pemenang duel berhasil masuk dan tak lama kemudian buaya itu terpenggal. Lonceng emas pertama pun berhasil direbut. Tahap berikutnya menghadirkan monster hasil eksperimen gabungan kucing dan beruang. Makhluk buas hasil penelitian perusahaan bioteknologi. Hewan ini sangat ganas dan akan menyerang semua makhluk hidup yang terlihat. Hadiahnya pun 2 kali lipat lebih banyak. Seorang peserta maju, namun monster itu justru menerobos kandangnya setelah merebut pedang. Rupanya, sebelumnya seseorang telah menaburkan sesuatu di kandang, sehingga memicu amukan monster itu. Saat monster itu nyaris menyerang tamu undangan, pria bernama Murong segera turun tangan. Pengurus lainnya mengambil alih situasi, memerintahkan yang lain kembali ke tempat semula. Kekacauan pun berhasil diredam, tetapi tiba-tiba listrik padam. Dalam kekacauan itu, seorang penyusup berhasil masuk ke ruang penyimpanan harta. Ia ternyata salah satu pengawal Piao, seorang wanita ahli pedang. Meski dikeroyok penjaga, ia tetap bertahan. Namun saat akan diserang dari belakang, Wang datang menyelamatkannya. Wanita itu bertanya apakah Wang adalah teman atau lawan. Wang menjawab bahwa ia adalah pengawal pribadinya karena ia tahu wanita itu sedang menjalankan misi rahasia. Wanita itu tidak membantah. Mereka pun bekerja sama menyusup ke ruang harta. Namun tempat itu kosong. Benda yang mereka cari tampaknya sudah dipindahkan. Wang mencoba menggunakan kemampuan pendeteksinya untuk melacak harta tersebut. Namun belum sempat bertindak, mereka diserang oleh penjaga yang menembaki mereka tanpa peringatan. Serangan dilanjutkan oleh 3 petarung peringkat B. Wang tidak ingin melawan langsung mereka. Ia melempar granat palsu, kabur bersama wanita itu. Setelah menyusun strategi dan memulihkan diri, Wang kembali menghadapi ketiga petarung itu dan berhasil mengalahkan mereka. Bersama wanita bernama Mukmusia itu, mereka melanjutkan perjalanan ke lantai 2.
tempat yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap. Namun, hal itu tidak menghentikan mereka. Akhirnya, mereka tiba di ruang penelitian tempat eksperimen makhluk biologis dilakukan. Di sana, mereka bertemu profesor peneliti. Musia langsung menuntut obat terapi gen yang sebelumnya dijanjikan. Namun, profesor mengatakan bahwa obat itu hanya bisa ditukar dengan harta dari ruang bendaharaan. Profesor juga menjelaskan bahwa penelitian mereka kini bisa meningkatkan kekuatan manusia, tapi dihentikan karena perusahaan Du ingin menjadikannya senjata militer. Selain itu, ada eksperimen manusia yang dianggap sebagai puncak dari bioteknologi. Mendengar itu membuat Musia marah besar, bukan hanya karena kakeknya tidak mendapatkan obat, tapi juga karena eksperimen terhadap manusia yang tidak manusiawi. Musia pun menyerang profesor dan asistennya. Sementara itu, Wang tiba-tiba terlempar ke dimensi lain. Penyerapan batu obsidian telah selesai, dan sistem teleportasinya kini bisa digunakan 2 kali per menit dengan jarak 30 meter. Di lokasi lain, penjaga sedang menghadapi monster kelelawar dan makhluk hutan lainnya yang jauh lebih kuat. Musia kembali berhadapan dengan lawan lama, yaitu pengguna camuk dan pria buta bertubuh kekar. Meski kuat, Musia kewalahan menghadapi 2 manusia mutan sekaligus. Untungnya, Wang datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Meski begitu, Musia tetap mengeluh karena hampir saja terbunuh. Tak lama, Wang menyadari bahwa segerombolan monster dalam jumlah besar sedang mendekat. Ia memanfaatkan situasi itu untuk kabur, membiarkan musuh mereka bertarung melawan monster.